Apakah Anda tenaga honorer yang belum lolos seleksi P3K? Jangan khawatir. Tahun 2025 membawa kabar baik dengan hadirnya skema P3K paruh waktu. Simak informasi lengkapnya di video ini. Pemerintah Indonesia terus berinovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara, salah satunya dengan menghadirkan skema terbaru bernama P3K paruh waktu. Skema ini menjadi jawaban atas tantangan penataan tenaga non-ASN yang selama ini mengabdi di berbagai instansi pemerintah, namun belum memperoleh kesempatan menjadi ASN secara penuh. Maka dari itu, pada tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Resmi memperkenalkan opsi kerja baru bagi tenaga honorer, yaitu P3K paruh waktu. Secara sederhana, P3K paruh waktu adalah bentuk kepegawaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki waktu kerja tidak penuh, alias paruh waktu. Skema ini ditujukan khusus bagi mereka yang sebelumnya sudah mengikuti seleksi P3K atau CPNS, namun belum lolos karena terbatasnya jumlah formasi atau kebutuhan instansi. Dengan kata lain, pemerintah tetap memberikan ruang bagi para tenaga honorer untuk mengabdi di lingkungan birokrasi, namun dalam bentuk kerja yang lebih fleksibel. Apa yang membedakan P3K paruh waktu dengan P3K penuh waktu? Salah satunya terletak pada jam kerja. Jika P3K biasa bekerja secara penuh, P3K paruh waktu hanya bekerja sekitar 18 jam 45 menit per minggu. Ini setara dengan kurang lebih 4 jam kerja per hari. Meskipun bekerja dengan waktu yang lebih sedikit, para pegawai ini tetap akan mendapatkan hak dasar seperti penghasilan yang layak sesuai UMR, perlindungan kerja, serta tunjangan yang disesuaikan. Keputusan ini diambil bukan hanya untuk efisiensi anggaran, tapi juga untuk memberikan peluang lebih luas kepada tenaga honorer, agar tetap bisa mengabdi dan memiliki status kepegawaian resmi. P3K paruh waktu juga menjadi solusi sementara sambil menunggu proses rekrutmen P3K penuh waktu di tahun-tahun berikutnya. Artinya ini adalah kesempatan emas yang sebaiknya tidak dilewatkan oleh tenaga honorer di seluruh Indonesia. Jika kamu adalah salah satu dari ribuan tenaga honorer yang selama ini belum lolos P3, maka P3K paruh waktu bisa menjadi langkah awal untuk mengamankan posisi dan memperkuat rekam jejak kepegawaianmu. Jadi, jangan anggap remeh program ini, karena bisa jadi ini adalah jembatan menuju status ASN impianmu. Kalau kamu adalah tenaga honorer yang sudah lama menunggu peluang jadi bagian dari ASN, program P3K paruh waktu 2025 ini bisa jadi kesempatan emas. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, penting banget untuk memahami apa saja syarat utama yang harus kamu penuhi agar bisa ikut serta dalam program ini. Pertama, kamu harus merupakan tenaga non-ASN alias honorer yang terdata resmi di lingkungan instansi pemerintah. Artinya, kamu pernah atau sedang bekerja di instansi pemerintahan dan tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara, khususnya dalam pendataan non-ASN tahun 2022. Kalau kamu tidak terdata, kemungkinan besar kamu tidak bisa mengikuti skema P3K paruh waktu ini. Kedua, kamu harus memiliki usia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada saat mendaftar. Ini mengikuti ketentuan umum yang juga berlaku pada rekrutmen ASN lainnya. Jadi, pastikan usiamu masih dalam rentang yang diperbolehkan, ya. Ketiga, kamu harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Misalnya, kalau kamu ingin menjadi P3K paruh waktu di posisi tenaga administrasi, maka kamu harus punya ijazah SMA atau D3 yang relevan. Kalau kamu melamar sebagai tenaga teknis, guru, atau tenaga kesehatan, maka ijazahmu juga harus sesuai dengan kualifikasi jabatan yang ditentukan oleh instansi terkait. Keempat, meskipun ini adalah skema kerja paruh waktu, kamu tetap harus mengikuti proses seleksi yang adil dan transparan.
Rencananya, proses seleksi P3K paruh waktu ini akan dilakukan melalui mekanisme yang serupa dengan seleksi P3K reguler, mulai dari pendaftaran online di SSCASN, seleksi administrasi, hingga seleksi kompetensi berbasis komputer, CAT. Jadi kamu tetap harus mempersiapkan diri dengan baik, terutama dalam penguasaan materi soal kompetensi teknis dan sosial kultural. Kelima, kamu wajib memiliki kinerja baik di tempat kerjamu sebelumnya. Beberapa instansi bahkan mungkin akan meminta surat keterangan pengalaman kerja atau surat rekomendasi dari atasan sebagai bagian dari seleksi. Ini penting untuk menunjukkan bahwa kamu memang layak direkrut sebagai bagian dari P3K. Meskipun dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Terakhir, dan ini yang sering dilupakan, kamu harus sehat jasmani dan rohani. Beberapa instansi akan meminta surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah sebagai syarat pendukung. Jadi pastikan semua syarat ini sudah kamu penuhi sejak awal. Persiapkan dokumen dari sekarang agar saat pendaftaran dibuka, kamu sudah siap tempur. Jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja, karena kamu belum menyiapkan berkas atau melewatkan satu syarat penting. Buat kamu yang penasaran, sebetulnya seperti apa sih sistem kerja P3K paruh waktu? Nah, ini yang menarik. Meskipun statusnya adalah pegawai paruh waktu, bukan berarti P3K paruh waktu tidak diakui atau mendapatkan perlakuan yang adil. Justru, skema ini dirancang agar fleksibel, tapi tetap memberi jaminan dan kepastian kerja bagi tenaga honorer. Pertama, soal jam kerja. Pemerintah melalui Kementerian Pan-RB telah menetapkan bahwa P3K paruh waktu akan bekerja selama 18 jam 45 menit per minggu. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan ASN atau P3K penuh waktu yang bekerja 37,5 jam per minggu. Kalau dihitung-hitung, berarti rata-rata pegawai P3K paruh waktu hanya bekerja sekitar 3,5 hingga 4 jam per hari, tergantung kebijakan instansi masing-masing. Jam kerja ini tentu sangat ideal bagi kamu yang ingin tetap mengabdi di instansi pemerintah, namun tetap memiliki waktu untuk aktivitas lain, misalnya usaha sampingan, keluarga, atau bahkan kuliah lanjutan. Skema ini juga sangat cocok bagi tenaga honorer yang mungkin sudah berusia di atas 50 tahun, karena beban kerjanya tidak seberat kerja penuh waktu. Lalu bagaimana dengan hak-haknya? Meskipun bekerja dengan jam lebih sedikit, para P3K paruh waktu tetap mendapatkan sejumlah hak dasar. Pertama, tentu saja ada penghasilan. Gajinya memang tidak sama dengan P3K penuh waktu, tetapi pemerintah menjamin bahwa penghasilan P3K paruh waktu minimal setara dengan upah minimum regional, UMR, yang berlaku di daerah tempat mereka bekerja. Jadi, kamu tetap bisa hidup layak dengan gaji tersebut. Kedua, ada hak perlindungan kerja. Pemerintah menjamin bahwa P3K paruh waktu juga berhak atas jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, meskipun statusnya tidak tetap, kamu tetap aman secara hukum dan kesehatan. Ketiga, meskipun belum mendapatkan tunjangan-tunjangan struktural seperti PNS, kamu tetap bisa memperoleh tunjangan tertentu yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi. Misalnya, tunjangan transportasi atau insentif kehadiran. Ini tentu akan berbeda-beda, tergantung kemampuan anggaran instansi tempat kamu bekerja. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan surat perjanjian kerja yang sah secara hukum dari instansi pemerintah. Jadi statusmu bukan lagi tenaga honorer yang tidak jelas, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang dilindungi oleh negara. Intinya, P3K paruh waktu adalah bentuk kompromi ideal. Kamu bekerja lebih singkat, tetap dibayar, tetap dilindungi hukum, dan tetap bisa berkontribusi pada negara. Jadi jangan ragu, kalau kamu merasa ini cocok dengan kebutuhan dan kemampuanmu, siapkan dirimu dari sekarang. Buat kamu yang sudah mantap ingin ikut seleksi P3K paruh waktu 2025, informasi soal jadwal dan proses pengangkatannya sangat penting untuk diketahui. Jangan sampai kamu ketinggalan momen hanya karena kurang update. Pertama, mari bahas dulu soal jadwal.
Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dan BKN masih menyusun skema teknis pelaksanaan rekrutmen P3K paruh waktu. Namun berdasarkan pernyataan resmi yang dirilis pada awal 2025, proses seleksi P3K paruh waktu rencananya akan dimulai setelah proses seleksi P3K reguler dan CPNS tahun 2024 selesai dievaluasi, yaitu sekitar pertengahan tahun 2025. Artinya, jika tidak ada perubahan kebijakan, pembukaan pendaftaran bisa dimulai sekitar bulan Juli hingga Agustus 2025. Jadi, kamu masih punya waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan semua berkas dan belajar menghadapi seleksi. Lalu, bagaimana proses pengangkatannya? Proses seleksi P3K paruh waktu akan mengikuti beberapa tahapan utama. Pertama, tentu adalah pengumuman formasi oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini biasanya dipublikasikan di situs resmi SSC ASN dan juga di website instansi terkait. Setelah itu, kamu bisa mulai mendaftar secara online melalui portal SSC ASN. Di tahap ini, kamu akan diminta mengisi data pribadi, memilih formasi, dan mengunggah dokumen seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, surat pengalaman kerja, dan dokumen pendukung lainnya. Jika lolos seleksi administrasi, kamu akan mengikuti tes seleksi kompetensi. Tes ini kemungkinan besar tetap menggunakan sistem CAT seperti seleksi ASN lainnya, meskipun ada kemungkinan beberapa instansi akan menyesuaikan konten tes dengan kebutuhan formasi paruh waktu. Selanjutnya, peserta yang lulus tes akan diumumkan dan diminta melakukan pemberkasan. Ini termasuk mengisi daftar riwayat hidup, membuat surat pernyataan, dan menyampaikan dokumen asli untuk diverifikasi. Baru setelah proses pemberkasan selesai dan dinyatakan memenuhi syarat, kamu akan menerima surat keputusan pengangkatan sebagai P3K paruh waktu dan menandatangani perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini biasanya berlaku selama 1 hingga 5 tahun, tergantung kebijakan instansi dan bisa diperpanjang apabila kinerjamu dinilai baik. Jadi, proses pengangkatan P3K paruh waktu tidak main-main. Semua tetap dilakukan secara profesional, transparan, dan berjenjang. Kalau kamu memang serius ingin menjadi bagian dari ASN, meski dengan skema waktu kerja yang fleksibel, inilah saatnya bersiap dari sekarang. Pantau terus jadwal resmi dari SSC ASN dan jangan lupa lengkapi semua persyaratan agar tidak gugur di awal seleksi. Demikian informasi mengenai P3K paruh waktu 2025. Bagi Anda tenaga honorer yang memenuhi syarat, ini adalah kesempatan emas untuk tetap berkontribusi di instansi pemerintah. Jangan lewatkan kesempatan ini dan persiapkan diri Anda sebaik mungkin.